Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKAPI. Dan di video kali ini kita akan membahas PPN naik jadi 12% dan dampaknya terhadap masyarakat. Belakangan ini sedang ramai dibicarakan wacana naiknya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Pajak pertambahan nilai adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengkaji ulang kebijakan pajaknya, termasuk rencana untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Perubahan ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dan di video kali ini kita akan membahas kenaikan PPN tersebut terhadap daya beli masyarakat serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa. Pada dasarnya, PPN dibebankan kepada konsumen akhir, sementara produsen atau penjual hanya bertindak sebagai perantara yang memungut dan menyetorkan pajak terhadap kepada pemerintah. Di Indonesia, PPN telah menjadi salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan negara dan berkontribusi signifikan terhadap anggaran negara. Tujuan dari kebijakan PPN adalah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai kebutuhan negara lainnya. Namun, perubahan dalam tarif PPN dapat memiliki konsekuensi yang luas, terutama terkait dengan konsumsi masyarakat, inflasi, dan daya beli. Dengan menaikkan PPN menjadi 12%, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Kenaikan ini diharapkan dapat menutup defisit anggaran yang kian membesar, serta memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk melaksanakan berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, meskipun kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, dampak langsungnya terhadap daya beli masyarakat tidak dapat diabaikan. Konsumen akan menghadapi harga barang dan jasa yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku ekonomi. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Ketika PPN meningkat, produsen cenderung akan menaikkan harga jual untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Akibatnya, konsumen akan merasakan peningkatan harga pada hampir semua barang dan jasa yang mereka beli, baik itu kebutuhan pokok, barang konsumsi, maupun layanan jasa. Peningkatan harga ini akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Mereka yang berada pada kelompok ini cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan transportasi. Ketika harga barang-barang ini meningkat, mereka akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kenaikan PPN juga dapat memicu inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan mempengaruhi indeks harga konsumen, yang merupakan salah satu penyebab utama inflasi. Inflasi yang meningkat akan menekan daya beli masyarakat lebih lanjut, terutama jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan atau upah. Dalam menghadapi kenaikan harga akibat kenaikan PPN, masyarakat dapat merespon dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak mendesak atau mencari alternatif yang lebih murah. Misalnya, konsumen dapat memilih produk dengan harga lebih rendah atau mengganti barang impor dengan barang lokal yang lebih terjangkau. Selain itu, masyarakat juga mungkin akan lebih selektif dalam memilih barang dan jasa yang mereka beli, dengan lebih fokus pada kebutuhan dasar dan menunda pembelian barang-barang mewah. Pola konsumsi yang lebih hemat ini dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang non-esensial yang pada akhirnya dapat berdampak pada sektor usaha yang bergantung pada konsumsi barang-barang tersebut. Kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi sektor usaha, terutama di sektor retail dan manufaktur. Penurunan daya beli masyarakat akan menyebabkan penurunan penjualan yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Sektor usaha yang bergantung pada konsumsi domestik akan merasakan dampak paling besar, terutama jika konsumen mulai mengurangi pengeluaran mereka. Di sisi lain, kenaikan PPN juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola biaya produksi dan operasional. Perusahaan mungkin akan mencari cara untuk menekan biaya agar tetap kompetitif di pasar, seperti dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya distribusi, atau melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka.
Namun, dalam jangka panjang, penurunan daya beli masyarakat dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama perekonomian, dan ketika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat terpengaruhi. Pemerintah tentu perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Kenaikan tarif PPN 12% memiliki implikasi yang luas terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini secara signifikan tidak akan mengurangi konsumsi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi perekonomian negara. Langkah-langkah pendukung seperti subsidi untuk kelompok rentan, pengendalian inflasi, serta peningkatan upah dapat menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatif atas kenaikan tarif PPN. Itu tadi informasi seputar kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap masyarakat. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.